So, malam ini, teman-teman, agenda kita itu adalah onboarding reseller-reseller baru. Jadi biasanya kalau closing itu kan satu orang gitu di-closingin. Tapi kalau onboarding itu bisa 2 atau 3 orang sekaligus, supaya sekali ngomong. Jadi di onboarding itu apaan aja yang dipelajari, aku akan share slide-nya. Nah, untuk reseller-reseller baru, kenapa dibikin acara onboarding seperti ini? Tujuannya adalah agar para dropshipper itu segera punya income. Dan otomatis leader-leadernya juga, nanti dropshipper itu bisa punya dropshipper lagi, punya jaringan dropshipper sendiri, bisa belajar untuk generate passive income. Nah, untuk menjalankan bisnis ini, kalau baru join, sebaiknya kerjakan yang online-nya dulu, offline-nya tunggu dulu. Offline-nya tunggu kapan, nanti ketika kita sudah melakukan satu sesi lagi yang lain, namanya adalah how to start. Jadi, hari ini kita baru bahas yang online-nya dulu. Nah, online-nya ini sendiri kita akan bahas ada 4 agendanya. Yang pertama adalah bagaimana perhitungan komisi penjualan. Jadi, per produk itu komisinya beda, nanti aku akan jelaskan. Kemudian yang kedua, gimana caranya supaya di bulan pertama bergabung sebagai dropshipper, kita bisa mendapatkan income 10 juta. Di bulan pertama 10 juta. Kemudian, cara promosinya bagaimana? Karena sebenarnya kantor itu kan bikinin konten-konten. Kita bisa dapat itu dari member area. Selain itu, kita juga bisa ambil dari grup. Kalau sering buka-buka grup yang Telegram atau yang WhatsApp, itu tiap hari kita share di situ konten hariannya. Dan kemudian yang terakhir adalah ketika kita sudah mendapatkan order, bagaimana cara inputnya di sistem. Oke, kita akan masuk ke yang pertama, ke komisi penjualan. Nah, agenda pertama ini komisi penjualan. Gimana hitung-hitungan komisi penjualan? Komisi penjualan ini terbagi menjadi 2. Jadi ada yang namanya selisih harga jual dan harga beli. Nah, di price list yang merah yang sebelah kiri, price list ini, kita dikasih tahu ada harga member dan ada harga konsumen. Nah, keuntungan kita otomatis yang pertama ini adalah selisihnya, harga kita beli dengan harga kita jual. Boleh nggak menjual di atas harga konsumen? Boleh. Boleh nggak menjual di bawah harga konsumen? Nggak boleh. Jadi ini adalah batas bawah harga jualnya, harga konsumen. Selisihnya itu adalah keuntungan kita sebagai dropshipper atau reseller, dan selain itu, setiap kali kita melakukan pembelian produk, kita mendapatkan cashback. Cashback itu berupa iCash yang bisa kita cairkan kapanpun. Nah, besarnya iCash yang kita dapat berapa? Ini tergantung pada BV dari produknya. Jadi, setiap produk mengandung poin atau mengandung BV, beda-beda. Sebagai contoh, ini ada yang namanya Biomild Capsule. Ini paling laku di saat wabah corona ini, karena orang ingin meningkatkan daya tahan tubuh. Dan kandungan di dalam Biomild ini memang terbukti bisa meningkatkan imun tubuh. Nah, ini satu box ini isinya adalah 60 kapsul, jadi bisa 2 bulan ya. Harganya 390.000 kalau buat member, kita jualnya 429.000. Jadi kan ada selisih itu 39.000. Kemudian ada cashback. Cashback-nya itu berdasarkan BV, 15 BV dikalikan dengan Rp2.500. Jadi simpelnya gitu, BV-nya berapa, cashback-nya itu tinggal dikali Rp2.500. Sehingga dapat 37,5, dan total keuntungan kita adalah selisih harga jual dan beli 39.000 ditambah dengan cashback 37.500. Jadi totalnya untuk menjual satu Biomild kapsul ini kita dapat 76.500. Kalau seandainya kita fokus, kita ngertinya Biomild kapsul doang deh, kita nggak ngerti produk-produk lainnya gitu. Kita jualnya Biomild kapsul doang, satu hari jual 2 box, berarti 1 bulan kita sudah dapat 60 box kan, 60 box kali 70-an ribu udah dapat 4,5 juta, 4,6 juta gitu. Nah, hitungannya seperti itu. Tapi sebenarnya produk BioGreen ada macam-macam. Nah, poinnya di sini adalah bagaimana menghitung komisi penjualan. Komisi penjualan adalah selisih harga jual dan harga beli plus cashback member yang berdasarkan BV dikali Rp2.500. Nah, sampai di sini apakah sudah clear buat para reseller baru? Di sini yang baru banget Daniel dan Michael. Udah clear ya untuk hitungan komisi penjualan ya? Clear. Oke, kalau gitu kita masuk ke yang kedua. Yang kedua, bagaimana caranya untuk mendapatkan income 10 juta di bulan pertama. Nah, di bulan pertama itu kita nggak ngomongin untuk rekrut sesama dropshipper atau sesama reseller. Udah deh, kita ngomong
jualan online aja deh gitu ya. Jualan online, jadi mengandalkan diri sendiri, nggak ngandelin orang lain. Jadi kalau seandainya kita menjual sebuah paket, contoh aja ini sebuah paket. Paket ini namanya paket Promil. Jadi Biomild itu juga sangat baik untuk reproduksi, ini dipakai untuk program hamil. Nah, sekarang banyak orang di rumah nggak ngapa-ngapain kan, daripada nggak ngapa-ngapain mendingan produksi ya, bikin anak. Jadi paket Promil itu suaminya konsumsi 1 saset Biomild sehari. Istrinya konsumsi 1 saset Biomild sehari plus 1 saset apel SC Plus sehari gitu ya. Jadi istrinya 2 saset nih. Sehingga dalam sebulan mereka akan menghabiskan 2 box Biomild dan 1 box apel SC. Nah, BV-nya berapa? BV-nya itu kalau Biomild 22,5 BV, sedangkan apel 45 BV. Jadi total 3 box ini adalah 90 BV. Nah, hitungannya harga kita jual 2,1 juta, harga kita beli ke perusahaan 1,9 juta. Jadi udah ada selisih sekitar 195.000 plus cashback itu pakai BV. 90 BV dikali 2.500. Jadi dapatnya 225.000. Sehingga total keuntungan dua ini, 195.000 tambah 225, totalnya adalah 420.000 cash. Nah, buat yang member-member lama, ini kita hanya bicara iCash ya, kita belum menceritakan iProduct. Jadi kita baru bicara duitnya aja. Oke, jadi kalau seandainya kita fokus ke Promil aja nih, kayak bidan-bidan di Surabaya itu, mereka cuma jelasinnya Promil tok, karena nggak bisa ngejelasin yang lain. Nah, kalau jual 1 paket Promil sehari, sebulanan dapatnya berapa? 30 paket kali 420.000, udah dapat 12 jutaan. Ini cuma jualan doang dapat 12 jutaan. Duit, cash, udah bersihnya nih ya. Nah, tapi sebenarnya selain mendapatkan duit 12,6 juta itu, perusahaan juga memberikan kita produk. Produk ini besarnya adalah sepertiga dari cashback member. Sepertiganya. Jadi kalau cashback membernya ada 30 paket kali 225.000, ya sepertiganya itu 2 jutaan. Jadi ini produk gratis, boleh dipakai untuk sampel, boleh dipakai untuk konsumsi pribadi, boleh juga dijual kembali. Silahkan. Nah, ini dapatnya berupa produk ya, tambahan aja. Nah, itu kalau kita benar-benar jual. Bagaimana kalau seandainya kita sudah langsung berpikiran, nggak dijual deh, kita langsung registrasikan mereka sebagai dropshipper juga, atau kita registrasikan mereka ambil langsung paket user. Maka, kita akan mendapatkan yang namanya keuntungan pengembangan bisnis. Nah, ini komisi yang berbeda dengan komisi penjualan, ini namanya pengembangan bisnis. Kalau ada 30 paket, ini nanti aku akan jelaskan secara terpisah in detail ya, kalau udah mulai meregistrasikan member-member baru, itu kita dapat 30 itu kita bisa split 15 kiri, 15 kanan. Jadi kita dapat 15 kali 168.000, intinya adalah kita dapat duitnya tambahan 2,5 juta lagi, di luar yang kiri tadi. Jadi yang kiri ini tetap dapat, plus yang kanan dapat juga kalau kita registrasikan mereka. Jadi lebih untung mana? Lebih untung kita registrasikan mereka. Kirinya dapat, kanannya juga dapat. Plus, dari sini ada 30%, sepertiganya ya, 30%-nya itu dapat dalam bentuk produk. Jadi ada tambahan produk lagi nih, 800 ribuan. Sehingga total duitnya, si 2,5 juta plus 12,6 juta tadi, total 15 jutaan, ditambah dengan produk. Produk kan 800 ribuan tambah 2,2 juta. Jadi total produknya sebenarnya adalah 3 jutaan ya. Jadi itu yang didapat kalau seandainya kita fokus hanya menjual 1 paket Promil per hari dan selama 1 bulan itu aja yang dikerjain. Gimana kalau meleset-meleset? Lu nggak tiap hari closingnya gitu. Ada sehari closing, sehari nggak, ya nggak bulat 15 juta, dapatnya mungkin 10 juta karena ada bolong-bolongnya. Kurang lebih itu caranya kalau kita ingin mendapatkan income 10 juta sebulan. Hanya berdasarkan jualan doang. Nah, itu hitung-hitungannya. Sampai sini apakah clear? Ada bayangan? Semoga clear ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan diaktifkan aja mikrofonnya dan langsung tanyakan. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Nah, yang ketiga ini sangat penting, karena nggak bisa cari duit kalau yang ketiga ini nggak dikuasain. Jadi, kalau kita mau jualan online, apa dulu yang dikerjain nih? Kalau kita bicara online kan, ada WhatsApp status, ada Facebook pribadi, ada Facebook bisnis, ada Instagram pribadi, Instagram bisnis, ada Google My Business, ada Tokopedia, Shopee, Lazada, ada macam-macam. Startnya dari yang mana? Pusing nih. Sebenarnya startnya gampang banget. Startnya adalah buka tokonya dulu.
Yang lain itu sebagai media promosi. Jadi kita tuh biasanya tidak closing di Instagram, tidak closing di Facebook, tapi hanya berpromosi di Facebook atau Instagram, sosial media ya. Sedangkan tokonya sendiri, di mana transaksi itu terjadi adalah di marketplace. Jadi buka tokonya di marketplace, bebas mau pilih mana dulu. Kalau Lucy rekomendasi Tokopedia atau Shopee. Tokopedia ini memang masih paling rame pemegang pasarnya, Shopee ini banyak promo. Jadi market di kedua marketplace ini beda culture. Kalau Shopee ini pada doyannya promo free ongkir. Nah, Tokopedia ini pada demennya cashback gitu ya. Tapi masing-masing punya market sendiri. Bikin di dua-duanya, tinggal copy paste aja. Copy paste dari mana? Boleh nyontek punya Lucy. Nah, ini punya Lucy, namanya BioGreen Jakarta Utara. Boleh dicontek nih kata-katanya. Nah, jadi kalau gambar-gambar produk itu kan sebenarnya kita tinggal ambil dari website ya. Atau dicari di Google juga ada. Atau kalau misalnya males nyari juga tinggal minta, Lucy minta dong fotonya Biogold, minta fotonya Apple gitu ya. Nah, ini kata-katanya di dalam sini tinggal diklik aja per produk, kata-katanya sudah lengkap, tinggal copy paste. Nah, ini harganya adalah pakai harga konsumen ya, jangan cantumkan harga member, tapi pakai harga konsumen. Nah, ini kata-katanya tinggal di copy paste. Jadi, kalau mau dipercantik silahkan, tapi kalau males mikir, tinggal di copy aja. Ini manfaat mengkonsumsi biostem cell gold, apaan aja, gitu. Copy, di paste di halaman sebelahnya, kita bikin yang toko kita. Gitu. Demikian juga Shopee. Shopee juga boleh nyontek. Tadi Lucy ada kirim linknya ya, di grup, tinggal dilihat aja linknya untuk Shopee. Sama, kayak gini juga kata-katanya tinggal dicontek aja. Nanti tambahannya, kayak untuk dekorasinya, seandainya bingung gimana cara bikin dekorasi ini kayak gini, banner toko kayak gini, gimana cara bikinnya, itu boleh tanya lagi. Nah, yang penting tokonya dibikin dulu, sama beberapa produk di-upload dulu. Karena kalau nggak ada produknya, nggak ada tokonya, nggak ada yang bisa dipromosiin. Oke. Nah, setelah kita punya toko, sudah ada produk yang dijual atau barang dagangannya, baru kita bisa mempromosikan. Promosikannya di mana? Promosi yang paling penting adalah di Google. Kenapa di Google? Karena orang nyari apa-apa itu rata-rata ke mesin pencari nomor 1 di dunia. Nyarinya ke Google. Nah, jadi kita harus punya toko di Google My Business. Cara bikinnya gimana? Cara bikinnya adalah, sebenarnya ada tutorialnya, nanti aku akan kasih tutorialnya. Tapi simpelnya kita masuk ke business.google.com, mereka akan minta kita, kalau mau bikin toko ya, mereka akan minta kita masukkan emailnya. Nah, ini aku rekomendasikan jangan pakai email pribadi, tapi bikin email khusus. Misalnya kalau aku bikin BioGreen Science Jakarta Utara, nanti emailnya adalah biogreen-science-jakarta-utara@gmail.com gitu ya. Jadi email yang dedicated memang buat si toko ini. Jangan pakai email pribadi kita. Oke, terus di sini apa yang perlu dilengkapin? Yang perlu dilengkapin tentunya adalah info toko kita. Kita itu sebenarnya jual apaan sih, gitu ya. Jadi Google My Business tuh kayak kita punya toko, di Google orang cari, kita nongol paling atas. Itu ya, misalnya BioGreen Science Jakarta Utara, itu ada penjelasannya. Menerima registrasi member, reseller, dropshipper BioGreen, bla bla bla. Sebentar, ada yang baru masuk lagi. Admit. Oke, nah ini adalah penjelasan mengenai tokonya. Jadi kita tinggal lengkapin aja untuk tokonya. Nanti sembari teman-teman reseller baru mencoba untuk bikin di business.google.com dan ketemu kesulitan, itu jangan segan-segan untuk WhatsApp, kapanpun, itu nanti aku akan jawab sesuai dengan pertanyaannya, stuck-nya di mana. Setelah bikin info lengkap mengenai toko, misalnya bukanya jam berapa sampai jam berapa, ini suka-suka kita. Kalau kita rajin, mau bikin 24 jam juga boleh. Gitu ya. Terus kita lengkapi foto-foto produk di sini, namanya products. Nah, sebagian dari menu-menu ini ada di handphone, jadi kita bisa mengerjakannya di handphone, tapi tidak semuanya, kayak produk ini hanya ada di laptop atau di komputer ya. Jadi kita upload produknya, gimana cara uploadnya? Sebenarnya tinggal tambah aja produk baru. Saya scroll ke bawah karena di produknya udah banyak. Ini boleh copy paste juga, boleh buka punya Lucy, BioGreen Science Jakarta Utara, lalu copy paste kata-katanya. Jadi kalau mau nambah produk baru, kita tinggal klik yang biru, add product. Kasih fotonya, siapin fotonya yang cantik. Ini cara ngeditnya di mana? Mau pakai photo grid boleh, ada banyak aplikasi. Mau pakai flyer maker boleh, cari aplikasi yang kira-kira simple-simple aja dulu. Terus kasih brandingnya kita, nama tokonya kita. Jadi penampilannya itu seragam. Jangan satu warnanya pink, nanti yang lain warnanya ungu, nanti warna-warni semua
pusing orang lihatnya. Jadi kalau bisa seragam aja, kalem-kalem aja. Terus kasih nama produk, kita bisa bikin kategorinya di sini karena produk kita kan macam-macam ya. Ada yang perhiasan, ada yang perlengkapan mandi gitu. Jadi macam-macam, ada yang dimakan, nutraceutical. Nah, penjelasan produknya, produk deskripsinya bisa nyontek punya Lucy atau bisa lihat di website, rangkum sendiri juga boleh. Kalau aku rekomendasi nyontek aja dulu, nanti bisa dipercantik belakangan. Yang penting cepat jadi dulu. Nah, di sini ada link yang bisa kita masukkan. Misalnya orang mau beli jadi buy. Buy kita tinggal masukkan link Shopee kita. Itulah sebabnya Shopee atau Tokopedia kita harus jadi duluan. Tadi aku masukkan di agenda pertama, bikin di marketplace duluan. Karena kita bisa masukkan ke sini untuk promosi. Oke, tinggal save aja, jadi. Seperti yang di atas seperti ini. Itu ya. Ini harganya berapa, produk deskripsinya apa. Ini produk deskripsinya simple-simple aja. Biofiber Nice adalah minuman bubuk yang terbuat dari wet dextrin, serat nabati larut yang telah teruji klinis mampu melancarkan proses pencernaan. Zaman sekarang kan banyak yang BAB aja susah karena kurang makan sayur. Gitu ya. Nah, ini pada saat ini dibikin, Tokopedia-nya belum jadi nih. Jadinya kalau darurat, Tokopedia-nya belum jadi, masukin WA kita. wa.me/nomor handphone kita. Nah, jadi ketika orang ngeklik itu, langsung masuknya ke nomor HP kita. Gitu. Oke, nah ini untuk Google My Business yang paling penting adalah lengkapin info toko, sama lengkapin produk. Ya. Kemudian nanti dari hari ke hari, kalau ada kesempatan boleh update di post. Post di sini ya. Post ini bisa posting apa aja, misalnya ada jadwal seminar online, ada video-video yang kita dapat dari website kita mau masukkan di sini, boleh. Ada kita mau bikin paket khusus, paket promil, boleh. Jadi kita bikin konten-konten ini supaya toko kita di Google ini aktif. Karena kalau kita sekali bikin, habis itu ditinggal, ya kayak kita nyewa toko di pasar, habis itu kita nggak pernah buka tokonya. Sayang. Oke, nah itu yang namanya Google My Business. Nanti link tutorialnya aku akan kasih ke masing-masing ya. Terus yang kedua adalah Facebook Business. Facebook Business ini juga penting, karena sebenarnya orang Indonesia itu masih banyak banget yang main di Facebook, terutama generasi milenial dan generasi X, yang lebih tuanya lagi. Tapi kalau generasi Z-nya udah mainnya ke Instagram. Milenial juga sebagian udah pindah ke Instagram. Nah, ini kita bikin FB Business. Kenapa FB Business? Kenapa enggak FB Personal gitu? FB Personal boleh, tapi jangan yang tiba-tiba setiap hari 15 kali posting sehari, kita postingnya dagangan gitu. Nanti teman-temannya pada ketakutan. Dipikir nanti kalau kita mau telepon dia udah nggak mau angkat deh. Dia pikir kita mau jualan sama dia. Jadi, kalau untuk jualan, kita khusus bikin Facebook Business dengan kata kunci. Nanti itu ada juga di tutorial ya, kata kunci itu keyword yang kita bisa search ya. Jadi kalau mau bikin toko menawarkan sesuatu, kita harus tahu orang tuh nyarinya apa. Untuk kata kunci, kita cari pakai website ini, namanya keywordtool.io. Keywordtool.io ini akan kita sering pakai tiap kali kita mau bikin postingan, kita masuk ke sini dulu, kita cari kata apa yang mereka pakai. Misalnya, kalau kita mau bikin mengenai corona gitu ya, misalnya, orang tuh search apa sih? Apakah obat herbal, antivirus, contoh. Karena orang nggak tiba-tiba cari BioSC mild. Tapi mungkin orang akan search obat herbal antivirus. Nanti kita lihat berapa banyak orang yang search ini. Kalau banyak, kita bisa pakai kata kunci ini. Nah, ternyata ada obat herbal antivirus. Ini hashtag yang kita bisa pakai. Jadi teman-teman nanti pada saat posting jangan ngarang, oh nggak banyak kok yang pakai. Jadi kita cari lagi kata kunci yang lain, karena ini nggak banyak yang cari. Coba obat herbal corona. Kelihatannya ini lebih banyak. Macem-macem obat herbal corona murah. Obat herbal coronavirus. Nah, pada saat kita posting, memang kita bukan obat corona, tapi orang carinya beginian, sehingga ini kita bisa jadikan hashtag di postingan kita. Oh, banyak ini. Obat herbal corona ini kita bisa pakai. Nah, ini caranya adalah supaya teman-teman tidak terlalu banyak mengetik ulang, nanti yang ada malah typo, salah ketik. Jadi ketika kita udah pilih, oh mau pakai ini, kita tinggal pilih yang orange di kanan bawah,
masukkan ini, copy to clipboard. Copy to clipboard, lalu kita masukkan ke kita punya notes. Notes ini teman-teman bisa pakai Google Keep. Kalau Lucy kebetulan semuanya Apple, jadi udah bawaannya pakai notes-nya Apple. Nanti cari Google Note atau Google Keep ya. Ini kita tinggal paste aja, obat herbal corona. Ini yang akan kita pakai. Apalagi, misalnya, kita cari lagi bio SC mild. Nah, ini kata kunci sangat-sangat penting, jadi jangan mengarang kata-kata sendiri, tapi gunakan kata kunci. Kenapa harus pakai kata kunci? Ini ibaratnya orang tuh ke pasar nyarinya adalah daster batik. Tapi kita jualannya, saya jual kencana ungu gitu. Orang tuh nggak tahu kencana ungu apaan. Sehingga kita harus menjualnya dengan, Bu, ada daster batik, ada daster batik. Kurang lebih konsepnya kayak gitu, semoga mudah dipahami contoh ini. Nah, ini untuk BioSC Mild, ini udah booming, kita boleh pakai. Ada yang cari BioSC Mild murah, nggak apa-apa, kita boleh pakai juga. BioSC Mild Biogreen kita boleh pakai, BioSC Mild Original kita boleh pakai. Nah, ini yang ada registered-nya nggak perlu, karena cuma 2 yang pakai. Nah, ini juga kita mau pakai, jadi kita copy to clipboard. Jadi kita masukkan lagi ke notes. Nah, ini teman-teman, pada saat kita mau posting, sebaiknya ini di koma spasi ya. Jadi setiap hashtag kita koma ada spasi, koma ada spasi. Kenapa seperti ini? Karena Google doyannya kayak begini. Jadi kita ikutin aja Google sukanya apa. Sama seperti ketika kita mau memasukkan nomor handphone kita. Kalau memasukkan nomor handphone kita, itu kodenya ditulis seperti ini, +62, misalnya 812/8531/9145. Jadi jangan kayak gini ya, jangan 0812 disambung lagi 85319145. Ini Google nggak suka ngelihat ini. Google sukanya ngelihat yang atas. Jadi teman-teman kalau mau posting ada call to action-nya adalah hubungi ke WA gitu ya. Format nomor handphonenya dibikin seperti ini. Gitu. Oke? Ini Dokter Chris ngelihatnya sampai memicing-micingkan mata, kekecilan ya? Atau habis operasi tadi matanya? Oke, jadi formatnya seperti ini, semoga terlihat. Oke. Nah, saya nggak pakai kacamata tadi, Bu. Oh gitu, oke. Nah, ini seperti ini ya untuk mencari kata kunci. Kata kunci ini, setiap kita posting di Instagram, pakai berapa kata kunci? Kita pakai optimalnya adalah 15, tapi maksimal Instagram mengizinkan kita pakai 30 kata kunci hashtag. 30 hashtag ya. Contoh. Nah, ini adalah konten-konten yang dibikinin sama kantor. Nah, ini kalau teman-teman lihat di grup ada kan kayak gini ya. Kayak gini tapi nggak ada list warna krem. Adanya putih aja gini. Nah, sebenarnya yang dari kantor itu udah cantik banget, udah bisa langsung dipakai. Tapi kita mungkin punya account Instagram yang punya gaya tersendiri. Jadi teman-teman masih bisa edit lagi kayak gini. Kalau Lucy emang demennya pakai gini, pakai list-list gini nih, kayak bingkai gitu ya. Nah, ini kita bisa tambah-tambahin sendiri. Kayak ini nggak dari kantor nih. Ini yang ada lampunya tips bulan puasa, ini bikin sendiri. Kenapa? Karena kemarin itu kan kantor bikinin 8 lembar. 8 lembar nih ya. Sedangkan Instagram itu modelnya 3, 3, 3 kan. Sehingga kalau kita bikinnya 8, itu tuh kayak nggak bulat gitu, kayak ada yang ompong. Jadi supaya jadi 12, sekalian aja 8, ditambahin 3, jadi 12 kan. Tambahin 4. Jadi lu tambahin 4. 1, 2, 3, 4. Ini bikin sendiri. Jadi ya, tips bulan puasa, tambah lagi ini BioGreen Science Jakarta Utara, nomor telepon sekian. Jadi ini menjadi call to action. Nah, inilah gunanya postingan-postingan dari kantor. Wah, udah mau 40 menit. Teman-teman, ini udah mau 40 menit. Seandainya terputus, nanti kita masuk kembali ke meeting ID yang sama ya. Seandainya terputus, karena ini sudah 30 menit. Oke, 30 menit. Oke. Nah, tadi kita sampai Instagram. Sorry, aku balik ke Instagram. Nah, ini contoh. Teman-teman boleh ikutin ya, boleh nyontek ya. Ini akun-akun namanya BioGreen Science Jakarta Utara semua, seragam. BioGreen Science Jakarta Utara, ini boleh diikutin kata-katanya. Jadi, selain gambar ini, ketika ini diklik, ada yang namanya caption ini. Jadi, kita bikin sendiri kayak gini caption-nya. Berdasarkan apa? Berdasarkan kata-kata, nyambung lah sama kata-kata yang ada di ketikan. Kalau
modelnya nggak kreatif gitu, nggak kepikiran menulis apa, ya udah salin ulang aja. Tapi kalau misalnya udah terbiasa, lama-lama kan bahasanya bisa lebih dimanusiakan gitu ya, bisa lebih luas gitu. Nah, misalnya ini, mau bulan puasa ini dimaksimalkan sekaligus untuk detox dan mengoptimalkan kesehatan tubuh gitu. Jadi kayak nanya, melibatkan audiens kita. Pastiin sahur dan buka kamu dapat asupan gizi yang cukup ya, baik dari karbo, serat, kok jadi serta, serat, protein, vitamin, dan cairan, bla bla bla. Nah, ini namanya konten. Kemudian ada yang namanya call to action. Call to action itu apa? Info lebih detail dan konsultasi gratis, hubungin siapa. Gitu ya. Terus ini adalah kata kunci yang di-search pakai keywordtool.io. Jadi setiap postingan kita tuh ada format seperti ini. Ada deskripsinya, ada call to action-nya, yang ini call to action, dan ada hashtag-nya. Kalau nggak pakai hashtag, maka yang bisa ngelihat hanya yang sudah memfollow kita. Artinya kalau IG kita masih baru, belum punya follower, nggak ada yang mampir, nggak ada yang ngelihat postingan kita. Sayang. Sedangkan hashtag-hashtag ini kayak tips puasa, mungkin ada orang-orang yang memfollow hashtag ini, sehingga otomatis postingan kita yang ada hashtag tips puasanya muncul di home-nya dia. Gitu. Jadi puasa Ramadan, juga puasa sehat, detox, ini ada nih cewek-cewek banyak banget nih yang follow Instagram, follow hashtag detox, karena mereka pengen langsing, pengen sehat kan. Puasa detox. Nah ini dapatnya dari mana? Dari keyword tool. Oke, nah itu salah satu cara untuk memposting, misalnya di Instagram. Sedangkan Instagram personal kita gimana? Kayak Daniel sama Michael ini kan masih baru. Kalau tiba-tiba langsung posting IG-nya isinya bio green semua, itu bisa pada unfollow nanti teman-temannya. Jangan. Jadi kalem-kalem dulu, jangan terlalu nafsu. Kalau di IG personal, cukup dimasukkan di sini. Ini namanya IG bio. Bio kita boleh masukkan website kita yang replika businessonlinebgs.com/username kita. Username-nya ya. Nah, oke. Terus sebenarnya di bio ini kita bisa ngelingkan satu IG account kita yang khusus jualan kita. Jadi beda account nih yang jualannya. Jadi ketika orang masuk ke IG personal kita, ngeklik, masuklah ke si dagangan kita, ke toko kita. Gitu. Nah, ini untuk postingan-postingan, tapi bukan cuma untuk feed. Nah, ini ketika kita bikin IG, itu tujuannya mesti jelas dulu ya. Nah, terutama yang baru-baru nih. IG itu dibikin untuk jualan produk, atau untuk rekrut, atau untuk branding, atau untuk ngapain. Jadi jangan digabung-gabung. Kayak misalnya IG-nya Biogreen Science Jakarta Utara, di sini kelihatan banget. Ini hanya untuk sosialisasi produk. Tapi nggak hard selling banget ke produk, memang ada produknya, tapi lebih banyak kayak ke memberikan value, memberikan manfaat ke orang lain. Gue kasih tips nih, gitu ya. Tips buka puasa. Tips kalau puasa mesti gimana, minum air cukup, cukupnya berapa banyak, asupan nutrisi, olahraga, apa bla 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 gitu ya. Ada yang hard selling juga, yang bikin penjualan produk-produk. Ini call to action-nya apa? Call to action-nya suruh langsung beli nih. Dikasih link-nya ke Tokopedia atau ke Shopee. Oke. Nah, ini yang per produk juga ada. Gitu. Nah, tampilan itu kalau bisa rapih. Jadi kayak orang masuk tuh kayak ke Grand Indonesia, kayak ke Plaza Indonesia gitu ya, rapih. Jangan kayak masuk ke ASMK, ke pasar pagi. Berantakan gitu, baju hambur-hambur gitu ya. Nah, kalau rapi itu orang ngelihatnya enak. Ini gambar satu, tapi bisa di-split. Nah, ini ada aplikasinya. Jadi, bukannya terlalu hebat pakai Photoshop apa, kagak. Ini ada aplikasi namanya Photosplit. Itu aplikasi gratis kok. Gitu. Nah, ini kan tinggal effort tambahan kita aja menambahkan tulisan ini. Oke, semoga cukup clear. Nanti sambil jalan, teman-teman bisa tanya lagi untuk desain-desainnya. Kalau aku rekomendasi pakai Canva. Canva ini agak advance sebenarnya. Kita tinggal edit-edit aja, dia udah siapin banyak template yang cantik-cantik. Kayak aku ngambil dari sini nih, Ramadan Karim ini, tapi aku edit warnanya, aku edit tulisannya. Gitu ya. Di sini banyak dia udah bikinin sebelah kiri nih ya, template yang cakep-cakep, kita tinggal pilih aja mau pakai yang mana. Nah, tapi kalau bisa konsisten, jangan galau gitu ya, hari ini pakai yang begini, besok ganti lagi, nanti berantakan hasilnya. Cantik tapi berantakan. Jadi kalau bisa pilih yang senada aja. Sehingga tampilannya tuh enak dilihat, kayak gini contoh aja ya. Contoh ini aku udah nggak mikir desain lagi, pokoknya cuma pakai 2 macam, cuma pakai si yang coretan brush ini sama pakai bunga, udah kayak gitu doang.
Nah, kalau dulu kayak gini, tapi ada yang komen, lu terlalu colorful. Ya emang sebenarnya sih kita preference. Kalau aku senangnya memang colorful, memang happy gitu tipikalnya. Tapi orang yang ngelihat kebanyakan bukan tipikal begini gitu. Kebanyakan yang agak kalem-kalem, ya udah kita ikutin aja marketnya. Jadi sekarang aku bikin kalem. Bebas ya. Oke, ini namanya Canva. Bisa pakai canva.com. Ini aplikasinya sebenarnya gratis. Kalau mau yang bayar itu kelebihannya adalah dia banyak gambar-gambar yang kita bisa lebih banyak pakai. Kalau yang gratisan lebih terbatas. Bedanya itu doang kok. Kalau baru-baru mah yang gratisan aja. Oke. Kita kembali lagi ke materi. Oke. Manfaatkan konten harian dari BioGreen. Oh iya, ada konten harian ini kita bisa pakai buat story juga ya. Nah, story ini sangat penting juga karena banyak orang yang ngelihat IG itu nggak ngelihat feeds, tapi ngelihat story. Story yang ketika diklik ini nongol di story-story ya. Nah, bikin story, gimana caranya? Bisa pakai feeds aja, jadi nggak mikir 2 kali. Bisa juga pakai postingan kantor yang panjang-panjang tuh, yang berdiri-berdiri. Nah, itu memang dibuat untuk feeds, untuk story, tapi aku bikin pakai feeds yang udah ada aja. Dan ini pakai poll. Poll itu kita melibatkan audiens, kita nanya sama mereka, WFH bosan nggak? Gitu ya. Kalau modal 60.000 bisa dapat ratusan ribu atau jutaan per hari, mau? Maulah, males gitu ya. Jadi orang nanti bisa jawab di situ. Bisa video juga. Jadi kita nunjukin bahwa kita juga pakai loh produk BioGreen gitu. Oke. Nah, itu untuk story. Jadi teman-teman bisa manfaatkan itu semua. Cara promosinya ya. Nah, ini yang tadi aku jelaskan. Jadi pakai diedit dulu fotonya, kemudian riset kata kuncinya dulu, baru kita bikin judulnya, deskripsi, call to action, kontak kemana, atau kasih link apa, terus pasang hashtag-nya. Nah, untuk bikin postingannya rapih, nggak berantakan di Instagram, kita masuk ke Pretty Caption, prettycaption.com, pretty-caption.com. Jadi tinggal ambil dari situ aja, copy paste ke situ, kita enter, nanti udah rapih postingannya, baru kita paste lagi ke postingan Instagram kita. IG story, kalau bisa interaktif, jadi bikin pertanyaan lah, bikin polling lah, gitu ya. Oke, nah tinggal yang terakhir adalah cara nginput order. Kemungkinan besar sebentar lagi ini akan terputus Zoom-nya, jadi nanti kalau tiba-tiba terputus, silakan dial ulang. Sebenarnya materinya tinggal dikit banget, cara input order itu. Kita berusaha sedapat mungkin mereka diregistrasikan sebagai user, tapi teman-teman yang membership-nya masih yang 60.000, yang 120.000 belum bisa input sendiri, sehingga harus dibantu oleh leadernya yang platinum membership-nya yang menginputkan. Jadi tinggal minta aja datanya ke user tersebut, fotoin KTP, terus mintain nomor handphone, alamat email, sama nama lengkap ya, nama sesuai KTP lah ya. Kurang lebih itu aja, suruh mereka transfer ke rekeningnya PT Bioorganik Nusantara. Gitu. Nanti dibantu sama platinumnya untuk diinputkan. Nah, kalau nggak bisa gimana? Ya udah, input sebagai maintenance, ini teman-teman bisa lakukan sendiri dari member area. Jadi login ke biogreensciencelogin.com, kemudian input di maintenance. Nah, ini semoga waktunya masih dapat, biogreensciencelogin.com. Username dan password itu teman-teman jangan sampai hilang ya. Username dan password kita akan selalu pakai. Tinggal masukkan aja captcha di sini, terus klik login. Nah, cara inputnya adalah masuk ke My Orders. My Orders, ini buat orang-orang yang hanya mau beli dan dia mati-matian nggak mau didaftarin ya, masuk ke My Orders. Oke, ini masih loading. Nah, untuk orang-orang yang tidak mau diregistrasikan, mereka mati-matian nggak mau diminta KTP-nya, mungkin karena ada orang-orang tertentu itu diminta KTP takut ya, takutnya kita salah gunakan gitu. Jadi mereka cuma mau beli aja, pakai harga end user ya, end user lah gitu. Nggak apa-apa, terserah mereka. Kita tinggal masukkan ordernya di account kita sendiri. Jadi ini tidak harus minta tolong ke yang platinum. Kalau kita mau langsung orderkan, bisa masuk ke sini, jadi login, terus ke My Orders, di menu kiri ya ada My Orders, masuk ke Maintenance Pay by iCash. Maintenance Pay by iCash. Masuk ke sini, kita tinggal self-maintenance aja. Jadi kita masukkan untuk titik kita sendiri. Nanti kalau sudah platinum, kita bisa masukkan buat downline atau buat user-user di bawah kita. Mereka mau repeat order, mereka malas nginput, kita yang inputkan untuk mereka punya username. Jadi tinggal masukkan aja username mereka di situ.
Tapi kalau ini kita jual putus, kita masukkan ke sini, self-maintenance. Oke, self-maintenance, langsung next. Ini cara input orderannya. Di sini kita tinggal pilih produknya, mau yang mana, dan kuantitinya berapa. Misalnya odol 1 gitu ya. Ini ada BV-nya. Berapa komisinya jualan odol? Selain ada selisih harga jual dan harga beli, dapat komisinya 5 kali 2.500. 12.500. Ya cengli lah, barangnya cuma cepet ceng, cuma 100.000 kan. Nah, kalau kita udah masukkan kuantiti, misalnya ini laku nih. Banyak orang sekarang giginya sensitif kan. Nah, masukin 2 gitu. Misalnya ada yang pesan 2, kita tinggal masukkan klik keranjang di sebelah kanan, add to cart. Jadi kayak belanja online tuh, kayak kita belanja di Shopee, belanja di Tokopedia. Ada shampoo, ada sabun muka. Ini sabun muka asli, bagus banget. Sekali pakai aja, itu muka udah kelihatan banget glowy-glowy, kayak orang Korea banget deh. Nah, ini harganya sekitar 200 ribuan, BV-nya 7,5 BV. Ini sabun sebenarnya anti jerawat, tapi nggak bikin kering sama sekali. Jadi yang mukanya nggak jerawatan, pakai ini pun nggak apa-apa. Masukin ke keranjang gitu ya. Jadi tergantung kita dapat orderan apaan aja. Ini aku highly recommended. Saking aku recommend-nya, sampai-sampai aku bikinin paket perkenalan reseller, biar para reseller itu nyobain nih segala macam ini. Jangan karena cuma ngeliat, harganya 200-an, mana laku gitu. Ntar dulu, kan belum nyobain gitu. Kalau udah nyobain, meskipun cuci muka sekali aja, cobain pakai ini. Itu udah bisa cerita deh. Foto deh mukanya sebelum sama sesudah cuci muka. Nah, ini yang fiber yang tadi, yang buat orang suka susah ke belakang, yang kurang serat. Ini Biomal TC antivirus. Ini juga laku banget. Nah, kayak gitu cara ordernya. Ini produk ini banyak sekali, ada ratusan ya, sampai halaman 9. Tinggal dipilih deh tuh produknya sampai halaman 9. Nah, ini sampai, jadi total, bukan 100-an deh, sorry. Totalnya 83 produk. Nah, kalau udah dipilih, produknya mau yang ini, udah tinggal next. Next, masukin alamatnya. Ini bisa langsung dikirimkan ke alamatnya si buyer, si orang yang membeli. Nah, jangan lupa kalau jualannya lewat WA, itu minta alamat kirimnya yang jelas, cek dulu tarifnya, cari ongkos kirimnya berapa. Karena kalau kita closingnya kayak yang di dalam hutan-hutan gitu, kayak aku sempat ada closing di Sampit lah, di Luwuk lah, itu ongkos kirimnya puluhan ribu loh per kilo. Jadi sekilo kan paling 3 box, 4 box. Itu mesti kita charge juga ke orangnya. Kalau transaksinya lewat marketplace sih aman, kayak Tokopedia atau Shopee gitu, mereka udah ngecas sesuai alamatnya. Gitu ya. Papua 100.000 loh, Bu. Nah, itu dia. Jadi kalau nggak di-charge, berasa. Terus belinya odol 1. Oke, nah kalau kita misalnya mau ngambil sendiri gitu ke kantor, boleh ambil sendiri di sini, gitu ya. Cuma stokis-stokis kebanyakan sekarang tutup, jadi mereka tidak melayani orang yang datang langsung, lebih kayak dikirim-kirim aja karena PSBB kan banyak kota. Udah, terus nama penerima paket jangan lupa diganti. Ini jangan nama kita, tapi nama penerima paket. Jadi kalau kita ada buyer namanya Pak Amir, ya gantilah Pak Amir, nomor handphonenya Pak Amir. Udah, baru kita pilih stokisnya. Kalau ngirim, pasti ngirim dari kantor pusat, dari headquarter kan, Jakarta. Next. Nah, terakhir, kita cek dulu numbers-nya. Udah bener belum angkanya? Habisnya 880.000. Kita mau bayar pakai apa? Gitu. Kita mau bayar pakai ClickPay, BCA, boleh. Kalau punya, mau bayar pakai credit card, boleh. Kalau punya bonus, punya cashback itu dalam bentuk iCash, dolar-dolar tadi, kita bisa pakai cashback-nya kita, pakai My Wallet. Gitu. Jadi bebas ini pilih yang mana. Kalau seandainya nggak punya credit card, nggak punya ClickPay, BCA, nggak punya iCash, gimana? Duitnya ditransfer dulu ke rekeningnya PT Bio Organik Nusantara, kemudian minta ke staff iCash, nanti aku kasih nomor HP-nya, staff iCash mengirimkan iCash kita ke username kita. Jadi kita di wallet kita tiba-tiba nanti ada dolarnya tuh, dikirim dari kantor. Jadi kita bisa pakai My Wallet, senilai $73. Nah, $1 ini 12.000 ya. Jadi kalau rupiahnya kita lihat di sini, 880.000 atau $73. Tinggal masukkan security password. Selesai. Jadi kita tidak perlu packing, kita tidak perlu datang ke kurir gitu ya, nggak perlu repot-repot, udah kantor yang urusin semuanya, dan saat kita selesai order, si iCash kita nambah, jadi kita sudah dapat cashback-nya, langsung di waktu yang sama, ini real time semuanya, jadi komisi itu nggak usah nunggu weekend atau akhir bulan,
Oke, nah itu cara input order ya. Sedapat mungkin diregistrasikan. Kalau nggak bisa banget, kita input sebagai maintenance dengan cara yang tadi. Nanti kalau registrasi, gimana caranya? Nah, ini buat yang bisa meregistrasi, kita tinggal masukkan registrasi itu, sebentar, ini terlalu bawah. Masuk ke reporting, ke pohonnya, ke jaringan di bawah kita mau masukin di mana. Gitu. Misalnya kita cari titik yang kosong nih, ada isi. Nah, ini kosong nih, register. Kita taruh aja di situ. Gitu ya. Jadi kita bikinin username buat dia. Username ini boleh pakai nama, boleh juga pakai ini sponsornya. Sponsornya ini nama kita sendiri. Username buat dia ini, misalnya kalau tadi kita lihat website replika punya Lucy itu namanya peluang bisnis, itu adalah username. Jadi kalau kita mau bikin username yang bagus, ini kayaknya Pak Michael sempat nanya, ini bisa diganti nggak ya? Kalau nggak salah ya, Pak Michael nanya itu. Ini nggak bisa diganti, username itu sekali dibikinin untuk selamanya. Nanti kalau mau bikin username baru lagi, bisa. Kan cuma 60.000. Misalnya bikin, usaha modal kecil. Boleh. Jadi nanti website replika kita, businessonlinebgs.com/usaha modal kecil. Ini adalah username kita. Ketika kita kirim link itu ke orang lain, lalu orang lain ngeklik, dan dia bertransaksi sendiri melalui website itu, maka otomatis menjadi downline kita atau menjadi tim kita, bonus sponsornya ke kita, terus dia masuk ke kaki lemah, berarti pairingnya nanti ke kita juga. Yang masih bingung sama bonus sponsor dan pairing, nanti sembari waktu berjalan itu akan dipahami. Boleh tanya-tanya nanti Japri. Terus kita masukkan data dia, nama sesuai KTP dia, nomor KTP-nya di sini. Kita bikinin login password. Aku biasanya bikinin login password mah simple-simple aja. ABC 123 gitu. Nanti dia login pertama kali kan dia ubah sendiri. Masukin nomor HP-nya. Nomor HP di sini jangan pakai 0 lagi ya, karena udah ada kode negara 62, berarti langsung ke 8 berapa? XL 878 bla bla bla, atau Indosat kalau Telkomsel 812 bla 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 gitu. Alamat email pasti udah tahu, masukin state-nya. Ini kalau Pak Michael bingung kemarin si Lucy kenapa kepo banget nanya Jakarta tinggal di mana gitu ya. Enggak, tenang aja. Enggak disamperin. Cuma buat ngisi ini, oh Jakarta gitu ya. Atau di provinsi mana, di Bali atau di mana gitu. Udah, tinggal I agree, continue. Udah didaftarin deh sebagai member. Pilihin starter kit-nya, mau yang 60.000 apa yang 120.000. Atau pakai produk, masukin juga produknya. Itu aja. Itu cara input membernya. Next adalah, ini kalau ada yang mau ditanya langsung ya. Oke. Nah, ini setelah nanti kalau kita punya tim juga teman-teman bisa memberikan arahan seperti ini pertama kali buat timnya. Nanti kita akan bantu follow up juga ya. Follow up apa yang sudah dikerjakan. Kayak misalnya udah mulai bikin belum Tokopedia-nya, udah mulai bikin belum Shopee-nya. Kalau belum bikin kesulitannya di mana. Tapi nanti bisa jadi akan ketemu orang-orang yang nggak sempet aja gitu ya. Pokoknya ada aja kesibukannya sehingga nggak bikin-bikin, ya udah nggak usah terlalu dipaksa juga. Mungkin juga buat dia modal 60.000, modal 120.000 nggak bikin dia bangkrut, jadi berhasil nggak berhasil ya sudahlah gitu. Kita nggak usah paksakan keberhasilannya. Kita fokus ke yang memang serius mau kerjain bisnis ini. Kalau yang serius kita memang pasti ingin dia berhasil, sehingga kita follow up tuh. Minimal kita kasih training seminggu sekali, kita tanya mana IG bisnisnya, mana Facebook bisnisnya, kita bantu follow juga, kita like juga, kita bikin komen-komen juga, bikin postingannya lebih hidup supaya lebih banyak lagi yang follow. Gitu, itu cara kita support tim. Terus buru-buru arrange how to start, karena siapa tahu mereka juga ingin mengerjakan bisnis ini secara offline, nggak cuma secara online doang. Oke. Nah, habis itu masuk ke komunitas. Nah, ini yang frontline Lucy, yang closingan-closingan Lucy langsung, udah langsung masuk ke komunitas ya, udah langsung masuk ke grup. Terus kita undang juga untuk setiap hari Senin, itu Lucy bikin training tim mingguan lewat Zoom meeting sementara ini, karena kita lagi belum bisa ketemu-ketemu. Terus ada juga BOP online. BOP online itu setiap hari Rabu, biasanya jam 7 malam, tapi selama bulan puasa ini jam 7.30 karena nungguin yang taraweh selesai. Seminar kesehatan online setiap hari Selasa malam, biasanya jam 7, tapi Selasa depan 7.30.
pokoknya selama bulan puasa 7.30 ya. Ini nanti setiap mendekati harinya, Lucy akan share linknya, link Zoom meetingnya ke grup yang ada di Telegram. Jadi mohon dicek di Telegramnya karena agak susah kalau mau dijapri setiap orang. Kalau kepegang dijapri. Tapi biasanya Lucy prioritas informasikan ke Telegram dulu, ke grup-grup Telegram dan grup Facebook dulu. Itu ya. Oke, nah gimana caranya supaya teman-teman berhasil di bisnis ini, bisa punya income ratusan juta sampai miliaran? Caranya adalah di minggu-minggu pertama ini harus langsung punya income. Harus langsung punya income, jadi harus go wide fast. Kenapa seperti itu? Kenapa nggak ditunda-tunda? Karena track record kita penting, history kita penting, nanti orang bisa tanya, lo udah kerjain bisnis ini berapa lama? Ya, gue 6 bulan lah, 1 tahun lah, terus hasilnya berapa? Ya, belum lah, karena gue juga belum serius. Itu tidak bisa booming bisnisnya, tapi kalau dari minggu pertama udah dapat, misalnya dari bulan pertama 30 juta, bulan pertama 10 juta gitu. Nah, itu untuk mendapatkan reseller-reseller lainnya, untuk mendapatkan dropshipper, itu energinya akan jauh lebih kena. Jadi gampang nanti untuk closing-nya. Terus, kenapa harus ngembangin tim reseller dan jaringan user? Karena ini adalah satu-satunya cara untuk dapetin passive income. Ini bedanya sama kita buka toko, kita buka restoran, atau kita beli franchise, atau bahkan kita kerja kantoran. Yang namanya kerja kantoran, gitu, kita kerja 8 jam sehari, atau kalau mau lebih ya 12 jam sehari biar dapat lemburan, itu tetap aja active income judulnya. Nah, di bisnis ini adalah satu-satunya cara kita bisa mendapatkan passive income dengan modal yang cuma Rp60.000 aja. Gitu. Jadi nggak ada lagi di dunia ini kita pengen dapat passive income ratusan juta miliaran, modalnya 60.000. Jadi jangan disia-siakan. Nah, tinggal gimana caranya bisa mendapatkan passive income itu? Yang tadi, bonus pengembangan jaringan atau bonus pairing. Nah, itu caranya satu-satunya adalah kita harus ajarin banyak sekali reseller-reseller untuk mereka juga berhasil cari duit, plus kita juga harus punya banyak user yang repeat order terus produk-produknya. Percuma closing banyak reseller, tapi nggak ada yang beli produknya. Jadi harus punya jaringan user yang kuat. Jadi teman-teman yang mendapatkan user lagi, jangan sedih. Justru kita memang butuh banyak user. Sebagian besar orang akan closing sebagai user. Mereka cuma pengen sehat dan pengen cakep, nggak butuh duit, nggak apa-apa. Karena memang produknya BioGreen juga ya mungkin cocoknya ke orang-orang yang udah ada duitnya. Kita kerjain karena kita butuh duitnya, gitu. Jadi harus ada masing-masing ya. Ada yang sebagai user, ada yang sebagai reseller. Terus yang pengen punya jaringan reseller yang maju harus kasih contoh. Jadi kita harus pernah nyoba kerjain dulu, baru kita bisa menduplikasikan atau mengajarkan. Nggak bisa, kita nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba kita punya 100 reseller dan mereka bisa jalan, karena kitanya nggak bisa ngajarin. Gitu. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kalau mau berhasil di bisnis ini sebenarnya simpel banget, tinggal cari aja orang yang udah berhasil dapetin apa yang teman-teman mau, dan copy paste aja apa yang mereka lakukan, gitu. Hasil nggak akan mengkhianati usaha. Kalau kita kerjain semuanya ini, kayak Dokter Chris ya di Medan, udah sibuk sama kerjaannya, habis ngoperasiin hewan-hewan itu, kemudian pulang capek-capek masih ngerjain Tokopedia, tapi ternyata baru beberapa hari bikin tokonya, beberapa produk di-upload, sudah langsung ada orderan. Itu hasil nggak akan mengkhianati usaha, tinggal kitanya konsisten aja. Betul. Ya, terus minggu-minggu pertama ini harus menghasilkan ya teman-teman, kalau pengen berhasil, pengen booming di bisnis ini, pengen bisa beli rumah, pengen bisa beli Mercy, pengen bisa dapat jalan-jalan ke luar negerinya, itu harus dari awal menghasilkan. Kalau dari awalnya melempem, maka kedepannya akan susah untuk bangkitnya. Itu aja pesan dari Lucy. Ini videonya boleh pada diaktifin gitu, biar pada kenal muka-mukanya. Yeay. Ilman. Daniel, mana Daniel? Gue yang di Singapura. Medan, Singapura, Jakarta, Tangerang. Oke, apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Karena kita masih punya waktu sebelum putus. Pak Michael, apakah ada pertanyaan, Pak Michael? Atau Daniel? Ini yang baru-baru terutama ya.
Nggak ada, nanti saya simpan pertanyaan dulu, ntar lagi. Nanti sambil besok coba bikin apa shopping online-nya. Paling nanti besok baru tanya. Oke. Sekalian praktek. Oke, perfect. Orang jauh dari Singapura, apakah ada pertanyaan? Gue mau nanya singkat ya. Yep. Kalau misalnya ada user atau reseller, kita kumpulin IC atau BV, nanti kita baru input satu, misalnya jadi satu gold, satu platinum, atau banding sama yang input satu-satu, sama atau beda? Beda. Jadi ketika orang beda, itu beli dan dia langsung mendapatkan dapat SMS dari BioGreen, itu dia langsung kayak punya sense of belonging terhadap bisnis ini. Oh, gue member toh. Dan kita langsung kasih tahu dia, lo beli berapapun, either satu odol, kayak mau satu apel, kayak lo langsung dapat cashback. Itu dia akan lebih semangat untuk beli lagi, dibandingkan dengan dia nggak tahu apa-apa. Kita tabungin terus BV-nya, sampai tiba-tiba udah platinum, baru kita inputin gitu sebagai platinum. Okay. Gitu. Jadi, kita lebih akan mendapatkan jaringan yang hidup ketika kita dari awal langsung berapapun transaksinya kita input aja. Sip. Yang lain, apakah ada pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup ya? Oke, perfect. Kalau gitu, terima kasih untuk waktunya. Jika ada pertanyaan, silakan di WA anytime, aku akan jawab ya di hari yang sama. Mungkin tidak langsung di saat yang sama, karena sering sekali Zoom meeting, sekarang sehari bisa berkali-kali Zoom meeting, tapi di hari yang sama aku akan jawab. Oke. Thank you so much untuk waktunya. Sampai ketemu di meeting hari Senin ya, meeting tim hari Senin. Yang nggak bisa video call karena sambil kerja, nggak apa-apa, dengerin aja. Yang penting ada earphone. Thank you, Luz. Oke, sama-sama. Aku end meeting ya, guys. Oke, thank you. Bye-bye.